Halo Insiders Indonesia, kembali lagi di channelnya Indonesia Insights. Hari ini kita mau lebih banyak bahas mengenai rasa bersyukur gitu ya. Walaupun kalian lihat di belakang ini lagi gerimis gitu ya, tapi kita malah mensyukuri gitu ya. Wah enak banget, malah suasananya dingin gitu ya. Nah ini ada suatu quote menarik ya, sebuah teks kutipan dari bukunya The Secret of Getting Rich ya. Ini Wallace Walter ada bikin tulisan gini, kamu tidak bisa menunjukkan seberapa kuat diri kamu tanpa adanya rasa syukur. Karena sebetulnya yang rasa syukur itu yang bikin istilahnya dari sumber kekuatan kamu itu dari rasa syukur itu. Nah, banyak kita lihat millennials dan tweakers saat ini itu ngerasa dirinya itu kurang gitu ya, baik kurang dalam performance-nya atau merasa dirinya itu kayak serba kekurangan. Padahal kalau kita lihat ya sebenarnya apa sih yang dia nggak punya gitu ya, dia masih ada ini, masih punya ini, tapi dia ngerasa aku belum punya ini, aku belum bisa seperti itu gitu ya. Karena kalau kalian lihat video-video sebelumnya itu ada ya yang aku bahas ya, karena selalu berkaca ke atas gitu ya, tidak mau melihat ke bawah. Nah itu kenapa bisa seperti itu? Karena kurangnya rasa syukur sehingga kita jadi lemah gitu ya. Manusia bisa merasa tertekan, bisa ngerasa lemah, bisa ngerasa galau karena kurangnya rasa bersyukur. Ya, jadi intinya bisa mensyukuri hal-hal terkecil apa aja yang ada di sekitar kita gitu ya. Jadi sebetulnya apa sih kekuatan, kalau tadi Wallace Walter bilang kamu nggak akan punya kekuatan dan merasa syukur gitu ya. Kekuatan yang seperti apa gitu ya. Coba kalau kita mau analisa lebih dalam gitu ya. Kita mau analisa lebih dalam, kita contohnya uh, aku nggak punya kendaraan gitu anggapannya, aku nggak punya kendaraan, aku nggak bisa bebas nih kayak orang-orang bawa naik motor, naik mobil, bisa ke sana, bisa ke sini gitu ya, bisa ini. Cuman dia lupa, dia tidak mensyukuri bahwa mungkin dia masih punya handphone gitu ya, kuotanya juga banyak gede gitu ya, atau dia ada wifi di rumahnya. Padahal dia kalau mau pergi ya pergi aja gitu ya, bisa klik kendaraan online gitu ya atau apa. Itu sebetulnya karena itu aja, tapi dia merasa tertekan mungkin karena pergaulannya, lingkungannya adalah mungkin anak-anak yang punya motor, emang golongannya adalah anak-anak yang punya mobil gitu ya. Jadi mungkin dia cuma punya motor nggak punya mobil, tapi karena mungkin teman-teman sekelasnya atau mungkin lingkungan kerjanya pada punya mobil, dia ngerasa minder gitu ya, ngerasa kurang, aku kok gini-gini aja, aku nggak punya ini. Atau mungkin hal sederhana gitu ya, merek handphone gitu ya, dia mungkin pakai handphone yang kita 1 jutaan gitu ya, 500 ribuan, teman-temannya pakai yang iPhone gitu atau mungkin 6 juta 7 juta. Jadi dia kerasa aku nggak cocok di lingkungan kayak gini dan sebagainya. Padahal bukan itu intinya gitu loh. Intinya itu kita jadi manusia harus bisa lebih mensyukuri hal kecil apa yang kita punya gitu ya. Kalau kita bisa mensyukuri apa yang kita punya ya, walaupun di dompet ada 10.000 pun itu rasa luar biasa loh. Jadi mungkin yang banyak pikir gini, kalau kita nggak punya duit segini kayaknya belum, kalau kita belum ini belum. Nah kalau kita bisa mensyukuri hal terkecil aja, gimana kita bisa mensyukuri saat kita dapat hal yang besar gitu loh. Ya sekarang mungkin kalian yang mungkin lagi startup atau mungkin yang baru masuk kerja atau apa, ngerasa ini kan baru mulai, gajiku masih kecil, penghadapan kamu masih kecil segala macam. Tapi paling enggak kalian bisa satu hal yang disyukuri gitu loh. Kalian syukur itu kan masih punya penghasilan dibandingkan orang-orang yang saat ini masih bingung penghasilan dari mana, atau mungkin yang baru di PHK, atau mungkin yang kantornya tutup karena pandemi dan segala macam gitu ya. Cuman ya itu tadi yang kita bilang ya, jadi manusia itu akan punya kekuatan istimewa gitu, kekuatan yang luar biasa saat dia bersyukur. Kalau kita bersyukur itu kita seperti senyum-senyum diri ya, iya ya gua tuh masih punya ini ya, iya ya kita syukuri hari ini masih bisa makan ya, masih bisa ini, walaupun ini ya, walaupun sederhana, walaupun apa gitu ya. Nah rasa syukur ini adalah yang bikin sebuah kekuatan. Nah kalau kalian pengen tahu gimana sih caranya kalau kita lagi kecewa gitu ya, lagi galau, lagi emosi, lagi apa, karena keadaan kita gitu ya, menurut kitanya kurang gitu ya, kurang ini kurang itu, ganti aja kita keadaan kita saat ini, coba dipikirkan kalimat keadaan kita saat ini, kemudian di depan kalimatnya kita kasih tambahan kalimat untung saja gitu ya, untung saja. Kalau mungkin tadi aku bilang aduh aku belum punya mobil nih, nggak bisa masuk itu, aku rasa di pikiran nggak enak gitu ya, kita nggak bisa kumpul sama golongan sana gitu ya, pakai aja kalimat untung saja aku belum punya mobil, sehingga aku bisa belajar dari teman-teman yang aku punya mobil apa saja yang tidak perlu aku lakukan pada saat aku punya mobil gitu ya. Mungkin mereka beli mobil second akhirnya rusak-rusakan, atau misalnya mereka nggak bisa bayar pajaknya, atau mungkin yang nyicilnya akhirnya terlilit gitu ya. Itu jadi pelajaran buat kita gitu loh.
pada saat nanti kita mau membeli sebuah mobil, apa saja yang intinya kita nggak perlu lakuin, mereka udah ada contohnya gitu loh, pakai kalimat untung saja. Jadi dari setiap kejadian, dari setiap pikiran yang timbul di pikiran kita yang menuju negatif, kita pikirkan positifnya. Banyak orang bilang kita harus berpikir positif. Oke, kita balikin dulu, berpikir positif yang seperti apa gitu ya. Jadi kalau berpikir positif seperti apa adalah berpikir positif kitanya mensyukuri gitu ya dengan keadaan kita saat ini gitu ya. Kita bisa bikin list juga. Cara kedua adalah kalau tadi kita pakai kalimat untung saja gitu ya. Untung saja aku belum bisa beli iPhone gitu ya. Untung saja aku belum bisa ini, sehingga kita tahu kelemahan-kelemahan barang yang mau kita beli gitu loh, atau sesuatu yang kita inginkan atau sesuatu yang kita idamkan gitu ya. Kalau yang belum menikah, untung saja aku belum menikah. Kalau aku udah nikah nanti tiap malam nggak bisa pulang ngopi, nah itu kayak gitu. Jadi hidup enjoy aja, bikin prosesnya, jadi bikin ininya aja, bikin funnya aja gitu. Dipikir kita fun aja. Jadi kalau Michael Hall bilang gitu ya, pikiran kita adalah film, ya jangan setelah film horor gitu ya, pikir film komedi aja, kita bikin komedi hidup kita gitu. It's fine aja. Di saat kita merasa happy, di saat kita bisa bersyukur, semua kesempatan itu akan datang. Percaya, semua kesempatan datang dan jalan akan terbuka di saat kalian memiliki pikiran positif. Kalau kalian di saat pikiran negatif, ya mau gimana? Apa yang mau datang? Orang yang kalian pikirkan adalah kehidupan menyedihkan kalian kok. Ada yang kalian pikirkan adalah kehidupan menderita kalian, yang kalian putar filmnya adalah film horor gitu ya, yang setiap hari bikin galau, bikin emosi, ngurung diri di kamar gitu, takut segala macam. Nah itu yang kalian pikirkan. Padahal di luar sana itu masih banyak kesempatan-kesempatan saat kita mau buka diri gitu ya, kita mau berpikir positif gitu ya, kita masih punya apa, kita saat ini memiliki apa, keadaan kita saat ini kita syukurin. Nah ini kalian bisa mulai juga dengan menulis ya, jadi kalian tulis saja, baik di handphone kan ada notepad, atau kalian mau di kertas juga boleh. Kalian tulis 10 hal yang membuat kalian bersyukur gitu ya. Jadi 10 hal yang bikin kalian bersyukur tuh apa aja gitu loh. Ya aku masih punya rumah, aku masih punya ini, di dompet masih ada uang segini gitu ya, atau apa, itu disyukurin dulu. Kemudian untuk kalian bisa lebih positif lagi kan harus punya iman, bahwa kalian imani bahwa kehidupan ini akan berubah, bahwa momen ini pun akan berlalu gitu ya. Julius Caesar di cincinnya dulu, Julius Caesar seorang kaisar Romawi, di cincinnya ada tulisan this too shall pass. Saya dalam bahasa Romawi ya, kalau di Inggrisnya this too shall pass, artinya ini pun akan berlalu gitu loh. Keadaan apapun yang kalian alami saat ini, walaupun kalian saat ini mungkin lagi sukses, lagi berhasil, lagi closing gede, yang nggak closing, yang nggak dapat duit, yang tabungannya nol, tabungan 1 juta, semua sama, this too shall pass, ini pun akan berlalu. Ini adalah seorang Julius Caesar yang bilang gitu loh, bahwa setiap hidup adalah momen. Pada saat ini mungkin kalian sukses, pada saat ini mungkin kalian gagal, tapi itu pun akan berlalu, karena this too shall pass. Kecuali takdir kita adalah udah mati, ya udah gitu. Tapi saat kita hidup semua akan berlalu, apapun keadaannya. Oke, kalau tadi kita bilang kita harus bersyukur terhadap hal yang kecil, segala sesuatu yang kecil. Kemudian juga kita harus punya iman. Iman itu apa sih? Iman itu kita lihat kursi kelihatan kokoh dikit, kokoh kakinya dapat, kita langsung duduk. Padahal yakin nggak kursi itu ternyata rapuh segala macam? Enggak, tapi karena kita yakin dia kuat, kita duduk itu iman. Kita naik pesawat nggak kenal pilotnya gitu kan, masa mau naik pesawat kenal dulu Pak siapa nama pilotnya, enggak, kita langsung naik, kita duduk, ada perintah sabuk pengaman, kita pasang, kita terbang sampai tujuan. Itu iman gitu ya. Kita mau tidur, besok mesti bangun pagi tapi malas nyalain alarm, ya udah nggak nyalain alarm akhirnya, tapi tetap bangun, itu iman. Kita tidur tapi nggak tahu besok bangun apa enggak, ya udah kita tidur, pokoknya itu iman gitu loh. Iman tuh kayak gitu, jadi kita seperti percaya sama diri sendiri bahwa segala sesuatu itu akan berubah menjadi lebih baik selama kita berpikir positif. Kekuatannya dari mana? Dari rasa syukur kita. Kalau kita bisa mensyukuri hal kecil, percayalah kalian akan dapat hal besar yang bisa kalian syukuri dalam hidup ini. Jadi jangan pernah lupa ya, mulai saat ini selain kebaikan yang kita harus sebarkan ke sesama-sama kita ya. Kebaikan itu adalah sebuah kepuasan saat kita bisa memberi tanpa menerima suatu apapun, tanpa mengharapkan balasan apapun. Itu adalah kepuasan. Kalau kita memberi tapi mengharapkan balasan, itu bukan kepuasan gitu ya. Itu kita cuma cari pamor aja atau cari pahala instan gitu ya. Padahal intinya kalau kita memberi adalah memberi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Itu adalah sebuah kebaikan. Itu bisa dinilai sebagai sebuah kebaikan. Yang kedua, kita harus mulai bersyukur akan hidup kita. Apapun ceritanya, apapun keadaan kalian saat ini, bersyukur aja.
gitu ya. Saat kalian lagi bangkrut, lagi susah, lagi kecewa, diputus pacar, bersyukur gitu ya. Lagi diputus pacar, kasih kalimat di depannya, untung aja gua diputus sekarang gitu loh, daripada nanti gua nikah sama dia, hidup gua malah berantakan, nah, kayak gitu. Nah, jadi kita bisa syukuri bikin hidupnya itu hidup komedi lah, putar film yang fun-fun aja. Kalau mau serius, film yang serius gitu ya. Tapi jangan film horor gitu. Hidup kalian nggak horor. Hidup itu ada sesuai yang kita pilih. Oke, untuk itu saat ini itu aja. Jadi jangan lupa bersyukur, dan aku juga sangat bersyukur kalau kalian mau like dan subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Dan juga mungkin kalian tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, kita akan jawab maksimal mungkin ya, kita akan filter. Kemudian juga untuk kalian semua tetap bersyukur dan sebarkan kebaikan. Oke, salam Indonesia.